Terbayang olehnya lautan yang sangat luas, terbayang olehnya tentang ciptaan langit dan bumi. Kemudian dia terbawa, kemudian tidak dapat dia tahan lagi, kecuali dia menangis besar, menangis, tidak dapat dia tahan. Nangis yang bukan dia buat-buat, akan tetapi nangis itu adalah awal dari mulai dia beribadah kepada Allah SWT. Itu kita belajar membaca Al-Quran. Belajarlah membaca Al-Quran dengan hati, niscaya kita akan merasakan nyaman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, jika seandainya ada iman di dalam hati, niscaya kita akan lezat membaca Al-Quran. Akan tapi permasalahan, kita tidak mempunyai iman yang baik untuk bisa menikmati Al-Quran. Kita tidak mempunyai ilmu yang baik untuk bisa membaca Al-Quran sehingga hadir di dalam hati kita. Itu yang selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk. Hatinya tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman. Kesombongan Haman, dia tidak dapat pahala banyak kecuali belajar pada bulan Ramadan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita belajar pada bulan Ramadan. Belajar. Seorang muslim belajar beribadah kepada Allah, dia akan merasakan nikmat. Baru terasa akan hadir kehidupan akhirat di dalam hatinya. Kalaulah sudah itu, berarti telah masuk iman di dalam hatinya. Rasulullah SAW mengatakan, innan nura idza dakhala al-qalban fasakha wa ansharah. Sesungguhnya cahaya jika seandainya masuk ke dalam hati, maka dia lapang dan tenang, membuat lapang hati tersebut dan akan membuat tenang hati tersebut. Ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, apa tandanya ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, tandanya adalah al-inabatu ila daril khulud wat-tajafi an daril ghurur, yaitu merasa kembali kepada perkampungan akhirat, perkampungan abadi dan menjauh dari perkampungan dunia. Perkampungan abadi yaitu akhirat. Hati yang sudah dekat kepada akhirat, maka hati itulah yang sangat luar biasa. Adalah Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad, dia adalah orang yang sudah peka hatinya dengan Al-Quran karena latihan. Bukanlah Ali bin Fudail bin Iyad orang satu-satunya, tidak. Seorang muslim bisa mempelajarinya. Seorang muslim peka kalau dia belajar. Cuma kita tidak pernah latihan. Seorang muslim tidak pernah melatih ibadahnya. Kita tidak pernah melatih. Itu saja yang menyebabkan kita tidak sama dengan Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad adalah anak dari ulama besar, yaitu Fudail bin Iyad. Dia sangat tidak bisa mendengarkan Al-Quran, sangat tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Ayahnya ketika menjadi imam, karena dia qadhi besar di kotanya, melihat-lihat Ali. Kalau seandainya dia meluruskan saf, dia lihat Ali. Kalau seandainya Ali, maka dia bacakan ayat-ayat yang tidak berkaitan tentang surga atau neraka. Karena dia tidak bisa mendengarkan ayat yang menerangkan tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Apa yang dilakukan oleh Fudail? Suatu hari dia melakukan salat dan dia sangka Ali tidak berada di belakang. Ketika itu dia membacakan surat At-Tur. Dia bacakan surat At-Tur. Ketika sampai di satu ayat yang sangat menggugahnya, berteriak Ali bin Fudail bin Iyad, dan dia berteriak histeris. Kemudian dia jatuh. Setelah selesai orang salat dibangunkan, akhirnya dia tidak bangun. Maka disebutlah Ali bin Fudail bin Iyad sebagai orang yang disebut qatilul Quran, orang yang terbunuh karena Al-Quran. Orang yang terbunuh karena Al-Quran. Dan dia muda. Dan ini ribuan para tabi'in, saya tidak katakan satu orang, dua orang, ribuan. Ketika mereka dibawa kepada pandai besi, mereka pingsan. Banyak di antara mereka, di antaranya Rabi' bin Khuzaim ketika dibawa kepada pandai besi, dilihatnya api, kiranya bukanlah api yang dia lihat, akan tapi hadir di matanya api neraka. Kemudian dia pingsan.
pingsan, tidak sadarkan hari kecuali 2 atau 3 hari. Ya Rajai, Ya Rajai, Ya Rajai, Ya Rajai, Ya Rajai, Ya Rajai.